warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 2024D. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasi proyek kami pada mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiana Dwi Lestari, NIM 113, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Nuria Fatih Anissa dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya Alifano Fitriani dengan 3 digit NIM terakhir 136. Baik, langsung saja pada penjelasan source code akan dijelaskan oleh Alifah. Baik, yang pertama ini ada about PHP. Nah, di file ini tuh berisikan struktur HTML utama sebagai halaman awal dari website Zero Nine. Nah, di dalamnya tuh terdapat elemen seperti header, navigasi, dan section content serta footer. Nah, file ini juga ada CSS-nya yang untuk mengatur penampilannya. Kemudian DBPHP. Nah, file ini tuh berisikan untuk koneksi database seperti ada hostname, username, password, dan nama database-nya. Nah, jadi file ini tuh tidak menampilkan tampilan HTML karena hanya digunakan untuk eh, apa koneksi. Kemudian login progress. Nah, pada bagian ini tuh berisikan kode PHP tanpa tampilan. Nah, jadi file ini tuh menerima data dari from login, terus memverifikasi ke database-nya dan mengatur session jika loginnya berhasil. Kemudian di sini juga ada file loginnya. Nah, di file ini tuh berisikan tampilan from loginnya yang dibuat menggunakan HTML dan juga CSS yang di dalamnya ada input username dan password serta ada pengiriman dan penggunaan metode POST ke file pemrosesan loginnya. Kemudian ada logout. Nah, di sini itu berisikan untuk menghentikan section pengguna. Nah, jadi tidak jika dia ingin keluar dari akunnya, jadi ini apa sistem database-nya akan menghilangkan akunnya gitu. Terus kemudian yaitu ada eh, res- oke, kemudian yaitu ada registrasi progress. Nah, di file ini tuh berisikan untuk pendaftaran akun baru. Jadi data akan yang dikirim dari form yang setelah diisi oleh pengguna kan akan divalidasi sebelum disimpan ke database-nya. Jadi nanti setelah mengisi itu nanti langsung ke bagian loginnya seperti itu. Kemudian pada bagian password hash. Nah, file ini tuh berisikan fungsi PHP untuk mengenkripsikan password menggunakan metode hashing sebelum disimpan ke dalam database-nya. Nah, kemudian juga ada file verifikasi password. Nah, pada file ini juga itu berfungsi untuk mencocokkan password input dengan password terenkripsi di database saat proses loginnya. Nah, kemudian kita ke file menu. Nah, file ini tuh berisikan tampilan daftar menu yang ditampilkan menggunakan HTML dan CSS serta data menu itu diambil dari database menggunakan PHP. Kemudian ke file galeri PHP. Nah, pada file ini tuh berisikan halaman galeri yang menampilkan gambar dari folder aset. Nah, file ini tuh lebih dominan menggunakan HTML dan CSS-nya hanya digunakan untuk visualisasinya saja. Kemudian ke bagian order. Nah, pada bagian order ini itu berisikan form pemesanan yang menggunakan HTML untuk tampilan dan PHP untuk menampilkan data menu yang dapat dipilih. Kemudian ke order proses. Nah, di dalam file ini tuh berisikan kode PHP yang memproses data pemesanan dan penyimpanan ke dalam database. Jadi file ini tuh tidak memiliki tampilan visual sama sekali. Kemudian ke tab tablet selection. Nah, pada file ini tuh berisikan tampilan pemilihan meja yang menggunakan HTML dan kode CSS serta PHP untuk membaca status meja dari database-nya.
Nah, kemudian ke file API table status. Nah, pada file ini tuh berisikan kode PHP yang berfungsi sebagai API. Nah, jadi file ini tuh mengirimkan data dalam format JSON dan tidak memiliki tampilan HTML. Kemudian ke file admin users. Nah, pada file ini tuh berisikan halaman khusus admin yang menampilkan tabel data pengguna. Nah, jadi file ini tuh menggunakan kode HTML untuk tampilan dan PHP untuk pengolahan datanya. Kemudian ke admin menu. Nah, pada bagian admin menu ini tuh berisikan menu menu menu, menu menggunakan kode HTML untuk memasukkan menu-menu yang akan ditampilkan di bagian eh, bagian menu PHP itu. Jadi nanti bisa menghapus dan menambah menu. Kemudian ke admin orders. Nah, untuk kode ini tuh berisikan itu tampilan-tampilan pengguna yang akan memesan menu dan menggunakan kode HTML dan menggunakan juga kode CSS untuk eh, tampilannya. Kemudian ke admin proses. Pada bagian ini tuh berfungsi sebagai pusat pemrosesan seluruh aktivitas adminnya. Jadi file ini tuh tidak menampilkan antarmuka pengguna, jadi hanya bisa diakses oleh admin dan kode ini tuh menggunakan kode PHP dan CSS juga. Baik, kemudian untuk tampilan websitenya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan website yang telah kelompok kami buat, melanjutkan dari penjelasan kode yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pada bagian ini, pada bagian pertama yaitu bagian beranda, di sini terdapat beberapa navigasi, yaitu ada beranda, menu, tentang, galeri, lalu yang terakhir juga ada order. Lalu jika di-scroll, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada website kami ini, kami menggunakan warna gold dan warna coklat sebagai tampilannya. Dan yang terakhir ada footer dan ada media sosial yang akan terhubung seperti IG, lalu ada Facebook, dan ada Twitter. Pada bagian ini, jika kita klik bagian jajah menu, maka akan otomatis masuk ke bagian menu. Berikut adalah tampilannya. Yang pertama ada Our Special Menu, lalu pada bagian ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu ada signature drink atau kopi, lalu minuman non-coffee, dan yang terakhir ada makanan dan snack. Pada bagian akhir terdapat footer seperti ini. Selanjutnya pada bagian tentang, di sini dijelaskan beberapa deskripsi singkat mengenai filosofi dari Coffee Shop Zero Nine ini dan tampilan footernya sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Selanjutnya pada bagian galeri, untuk bagian galeri ini sebagai penambah kesan dan interaktif pada website ini, kami menambahkan beberapa foto atau gambar minuman dan makanan terkait coffee shop yang telah kami buat ini. Lalu terdapat footer pada akhiran slide atau bagian halaman ini, seperti halaman-halaman sebelumnya. Baik, bagian terakhir dari tampilan website kami ini yaitu bagian order. Jika kita klik bagian order, maka akan diberikan form, yaitu form login dan form daftar. Jika kita belum memiliki akun, kita dapat mengeklik bagian daftar di sini, dan kita dapat memasukkan nama lengkap, email address, dan password yang kita buat untuk mendaftarkan akun kita. Karena saya di sini sudah memiliki akun, maka langsung saja kita masuk dengan memasukkan email address dan password yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Lalu kita bisa memilih mau makan di tempat, dine in, take away, atau booking tempat. Nah, jika pilihan kita terdapat dine in atau makan di tempat, maka di sini kita akan ditampilkan dengan bagian seperti ini. Oh, jika kita mau booking tempat, maka akan ditampilkan form seperti ini, yaitu kita dapat memilih tanggal booking, lalu waktu booking sesuai jam buka, lalu terdapat jumlah atau kita ingin memesan beberapa meja, lalu kita dapat memilih area indoor atau outdoor. Selanjutnya, kita dapat langsung memilih makanan atau minuman yang akan kita
gunakan untuk reservasi. Seperti ini contohnya kita memilih pandan, taruh, lalu kita juga bisa menambahkan jumlah yang ingin kita pesan. Selanjutnya, jika kita memiliki catatan atau deskripsi tentang makanan yang mau kita pesan, kita dapat menambahkan catatan pada bagian tersebut. Contoh, jika makanan tidak mau pedas, lalu mengatur gulanya sedikit atau banyak, kita dapat langsung menambahkan pada kolom berikut. Jika dirasa pesanan sudah betul semua, maka kita bisa langsung mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Duh. Baik, berikut adalah tampilan untuk bagian pelanggan. Selanjutnya, baik untuk tampilan website admin dan database akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Septiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari admin dan juga pada bagian database-nya. Nah, untuk admin ini kita bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Untuk emailnya yaitu admin@09.com, kemudian untuk passwordnya ini admin123. Setelah itu akan tampil halaman admin, terdapat dashboard, kelola pesanan, kelola menu, kelola meja, data pengguna, kemudian lihat website dari customer. Kemudian untuk dashboard ini terdapat total pesanan, kemudian pesanan hari ini, kemudian pesanan pending, yaitu pesanan yang belum diproses. Kemudian terdapat total pendapatan, kemudian ada pendapatan hari ini, kemudian total menu, dan total pelanggan. Kemudian di sini terdapat pesan terbaru. Jadi ketika jadi ketika pesanannya ini masih pending, berarti pesanan belum eh, ditindaklanjuti dari karyawannya. Kemudian kita bisa mengganti dari status pesanan ini. Ketika pesanan diubah ke processing, berarti pesanan telah dimasak. Jika pesanan komplit, maka pesanan sudah selesai. Kita bisa mengupdate status pesanan ini. Jadi ketika pesanan statusnya menjadi komplit, otomatis dana yang dihasilkan akan tercantum pada total pendapatan. Dan total pendapatan hari ini juga akan terupdate. Kemudian pada kelola pesanan ini terdapat eh, pesanan dari customer yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada kelola menu ini terdapat menu-menu yang bisa kita edit atau hapus. Kita di sini bisa menambahkan menu baru. Jika kita menambahkan menu baru, maka otomatis terupdate pada halaman website customer dan juga database. Begitupun saat mengedit semisal harganya atau deskripsinya juga akan terupdate pada bagian database dan websitenya customer. Di sini kita bisa memfilter menu-menu yang ada seperti kopi, non-kopi, atau makanannya. Jadi untuk kelola meja ini, pengguna yang customer yang dine in atau booking, dia bisa ke kasir untuk memilih meja yang tersedia. Di sini ada area indoor dan area outdoornya. Jadi yang warna hijau ini masih tersedia, sedangkan kalau warnanya berubah menjadi kuning ini berarti sudah di booking orang. Ketika warnanya merah ini sudah terisi. Jadi ketika customer sudah melakukan pembayaran, kemudian dia bisa ke kasir untuk memilih meja yang tersedia. Untuk data pengguna ini, data pengguna yang sudah pernah login, ada yang belum ada total order, berarti dia belum melakukan order, tapi dia sudah login. Kemudian terdapat pesanan ini berarti dia sudah pernah memesan. Kemudian di sini kita bisa melihat halaman dari customer juga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai database Zero9 ini. Jadi database ini tuh dirancang untuk sistem manajemen Cafe Zero9 yang mencakup pengguna, menu, pesanan, meja, dan log admin.
Untuk tabel user ini berfungsi untuk menyimpan data akun pengguna termasuk customer dan admin. Kemudian di sini juga terdapat atribut ID, username, email, password, kemudian role-nya apakah menjadi customer atau admin, kemudian tanggal dibuatnya akun tersebut. Kemudian pada tabel tables ini berisi data meja di cafe. Fungsinya itu untuk manajemen ketersediaan meja untuk dine-in atau booking. Di sini juga terdapat atribut ID, table number 1 sampai 20, kemudian area indoor atau outdoor, kemudian ada kapasitas jumlah orangnya, apakah ada jumlah orang ada 4, 2, 6, kemudian ada status, kemudian kemudian ada update tanggalnya. Kemudian pada tabel order details, ini berfungsi untuk menghitung subtotal per item dan menghubungkan pesanan dengan menu. Di sini juga terdapat atribut ID, order ID, ini nomor urut pesanan, kemudian menu ID, menu yang dipesan, kemudian jumlahnya, kemudian harga satuan. Kemudian pada tabel orders ini berisi rekapan pesanan dari pengguna, fungsinya untuk melacak pesanan termasuk booking meja atau tipe makanannya. Nah, di sini terdapat atribut ID, user ID, kemudian nama pemesan. Untuk user ID ini berdasarkan urutan pendaftar akunnya. Kemudian ada phone number, total harga, catatan, kemudian status, dining type, apakah dia take away, dine in, apa booking. Kemudian ada table number, kemudian ada jumlah orang untuk booking, area preference, kemudian bookingnya itu tanggal berapa, terus ada jam berapa, dan terdapat tanggal ordernya. Kemudian pada bagian menu ini terdapat item menu pada kafe kami. Di sini terdapat atribut ID, nama menu, deskripsi menu, kemudian ada gambar dan harga, serta kategori apakah dia termasuk kopi, non-kopi, ataupun makanan. Kemudian untuk admin logs ini fungsinya untuk catatan aktivitas admin untuk audit yang berfungsi untuk melacak perubahan oleh admin untuk keamanan dan traceability. Baik, sekian penjelasan presentasi pada demo project kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.